Para sahabat sekalian, dikarenakan Masjid Nabawi itu sangat luas sekarang, jika ingin mengetahui bangunan utama daripada Masjid Nabawi, saya akan kasih tahu salah satu tanda yang tidak mungkin akan sama dengan ruangan lain adalah bahwa bangunan utama Masjid Nabawi yang mendekati makam dan mimbar baginda Nabi adalah, lihat saja atapnya, yaitu atapnya itu terpenuhi dengan emas murni. Jadi bisa dilihat ini semuanya emas. Nah, yang sangat membedakan adalah daripada posisi tiang-tiang batangan antar tiang yang bulat ini. Nah, batangannya itu semua emas, batangan di tengahnya. Nah, boleh lihat sisi-sisi yang lain. Nah, ini bertanda Masjid Nabawi bangunan utama. Nah, bisa dilihat. Nah, itu telunjuk saya menandakan kepada batangan emas murni. Itu persambungan antara tiang ini dan tiang ini. Nah, itu pertanda Masjid Nabawi ruangan utama. Nah, di ruangan lain ada juga yang di posisi tiangnya itu sama ada emas, tapi kalau posisi antar penyambung tiang hanya ruangan utama yang terbuat daripada batangan emas besar dan murni. Nah, seperti ini. Ini lokasi tidak jauh daripada makam baginda Nabi. Boleh saya tunjuk, arah telunjuk saya itu makam baginda Nabi, dan itu adalah mimbar baginda Nabi Muhammad SAW. Ini adalah ruangan utama daripada Masjid Nabawi. Nah, dikarenakan begitu luasnya Masjid Nabawi saat ini, maka pintu untuk masuk kepada ruangan utama ini diatur sedemikian rupa supaya tidak terjadi kemacetan. Termasuk ada waktu-waktu tertentu di mana laki-laki tidak bisa memasuki ruangan ini kecuali perempuan. Ya, waktunya itu berubah-ubah. Setahu saya, kalau maghrib dan isya itu laki-laki saatnya itu. Laki-laki. Nanti setelah isya tempat ini akan diisi oleh khusus perempuan. Dibuka laki-laki lagi adalah ketika jam 1:30 malam sampai berjamaah subuh. Posisi rodoh pun sama. Posisi rodoh pun di jadwal, dan khusus untuk masuki rodoh itu harus ada tasrih, surat izin khusus. Siapapun bisa mengajukan via online atau via muasasah. Ya, saya perlihatkan atap yang terbuat daripada emas. Tiang di atap yang terbuat dari emas itu emas. Nah, saya perlihatkan telunjuk saya. Nah, itu telunjuk saya memperlihatkan kepada emas. Ini semua emas. Ini emas semua. Emas murni ini, emas murni. Ini pertanda bangunan Masjid Nabawi bangunan utama. Selebihnya hasil daripada pelebaran demi kemaslahatan, karena begitu banyaknya jemaah daripada Masjid Nabawi ini. Semakin waktu semakin diperluas, dan ini ada demi kemaslahatan. Insya Allah siapapun berhak, semua muslimin, untuk bisa sholat di sini, berkunjung, berdoa di sini. Termasuk insya Allah para sahabat sekalian, saya doakan mudah-mudahan satu saat bisa memasuki ruangan ini, bisa sholat, wirid, berdoa di tempat yang mulia ini.
Nah itu ada rombongan-rombongan, itu rombongan menuju makam baginda Nabi. Kalau makam baginda Nabi 24 jam, 24 jam, tidak ada syarat harus ada tasnya, cuma aturannya tidak boleh lama, cuma numpang lewat saja ziarahnya. Karena emang aturan di sini begitu. Jadi kita tidak bisa sholat sunat, wiridan atau ziarah yang lama di makam baginda Nabi, kecuali sedikit agak lama, itu pun harus posisi di rodoh yang pintunya beda, dan itu pun sebatas bisa sholat sunat saja. Kalau berdoa lama itu tidak diperkenankan, pasti disuruh untuk pindah keluar oleh askar karena begitu antrinya orang pada ingin memasuki rodoh. Saya bayangkan berapa kilo ini emas murni yang ada di Masjid Nabawi. Begitu besar dan luas semuanya. Bisa para sahabat sekalian lihat. Nah, ciri khas di Masjid Nabawi dan di Masjidil Haram Mekah itu selalu ada orang yang lillahi ta'ala bersedekah, termasuk kepada kami juga ada yang sedekah. Ana halas la hada baik, syukran. Nah ini tadi ada yang membagi bingkisan seperti ini. Ini diberikan cuma-cuma, hampir tiap hari ada itu. Subhanallah, mudah-mudahan kita semua satu saat nanti bisa bernasib untuk sedekah di dua masjid mulia, Masjid Nabawi di Madinah dan Masjidil Haram yang ada di kota Makkah. Siapa tahu Allah itu maha kaya. Sungguh yakin Allah itu maha kaya para sahabat. Para sahabat sekalian, dikarenakan Masjid Nabawi itu sangat luas sekarang, jika ingin mengetahui bangunan utama daripada Masjid Nabawi, saya akan kasih tahu salah satu tanda yang tidak mungkin akan sama dengan ruangan lain adalah bahwa bangunan utama Masjid Nabawi yang mendekati makam dan mimbar baginda Nabi adalah, lihat saja atapnya, yaitu atapnya itu terpenuhi dengan emas murni. Jadi bisa dilihat ini semuanya emas. Nah, yang sangat membedakan adalah daripada posisi tiang-tiang batangan antar tiang yang bulat ini. Nah, batangannya itu semua emas, batangan di tengahnya. Nah, boleh lihat sisi-sisi yang lain. Nah, ini bertanda Masjid Nabawi bangunan utama. Nah, bisa dilihat. Nah, itu telunjuk saya menandakan kepada batangan emas murni. Itu persambungan antara tiang ini dan tiang ini. Nah, itu bertanda Masjid Nabawi ruangan utama. Nah, di ruangan lain ada juga yang di posisi tiangnya itu sama ada emas, tapi kalau posisi antar penyambung tiang hanya ruangan utama yang terbuat daripada batangan emas besar dan murni. Nah, seperti ini lokasi tidak jauh daripada makam baginda Nabi. Boleh saya tunjuk, arah telunjuk saya itu makam baginda Nabi, dan itu adalah mimbar baginda Nabi Muhammad SAW. Ini adalah ruangan utama daripada Masjid Nabawi. Nah, dikarenakan begitu luasnya Masjid Nabawi saat ini, maka pintu untuk masuk kepada ruangan utama ini diatur sedemikian rupa supaya tidak
terjadi kemacetan, termasuk ada waktu-waktu tertentu di mana laki-laki tidak bisa memasuki ruangan ini kecuali perempuan. Ya, waktunya itu berubah-ubah. Setahu saya kalau maghrib dan isya itu laki-laki saatnya itu. Laki-laki. Nanti setelah isya tempat ini akan diisi oleh khusus perempuan. Dibuka laki-laki lagi adalah ketika jam 1:30 malam sampai berjamaah subuh. Posisi rodoh pun sama. Posisi rodoh pun dijadwal, dan khusus untuk masuki rodoh itu harus ada tasrih, surat izin khusus. Siapapun bisa mengajukan via online atau via muasasah. Saya perlihatkan atap yang terbuat daripada emas, tiang di atap yang terbuat dari emas, itu emas. Nah, saya perlihatkan telunjuk saya. Nah, itu telunjuk saya memperlihatkan kepada emas. Ini semua emas. Ini emas semua. Emas murni ini, emas murni. Ini pertanda bangunan Masjid Nabawi, bangunan utama. Selebihnya hasil daripada pelebaran demi kemaslahatan, karena begitu banyaknya jemaah daripada Masjid Nabawi ini. Semakin waktu semakin diperluas, dan ini ada demi kemaslahatan. Insya Allah siapapun berhak, semua muslimin, untuk bisa sholat di sini, berkunjung, berdoa di sini. Termasuk insya Allah para sahabat sekalian, saya doakan mudah-mudahan satu saat bisa memasuki ruangan ini, bisa sholat, wirid, berdoa di tempat yang mulia ini. Nah, itu ada rombongan-rombongan, itu rombongan menuju makam baginda Nabi. Kalau makam baginda Nabi 24 jam, tidak ada syarat harus ada tasnya, cuma aturannya tidak boleh lama, cuma numpang lewat saja ziarahnya, karena emang aturan di sini begitu. Jadi kita tidak bisa sholat sunat, wiridan, atau ziarah yang lama di makam baginda Nabi, kecuali sedikit agak lama, itu pun harus posisi di rodoh yang pintunya beda, dan itu pun sebatas bisa sholat sunat saja. Kalau berdoa lama itu tidak diperkenankan, pasti disuruh untuk pindah keluar oleh askar, karena begitu antrinya orang pada ingin memasuki rodoh. Saya bayangkan berapa kilo ini emas murni yang ada di Masjid Nabawi. Begitu besar dan luas semuanya. Bisa para sahabat sekalian lihat. Nah, ciri khas di Masjid Nabawi dan di Masjidil Haram Mekah itu selalu ada orang yang lillahi ta'ala bersedekah, termasuk kepada kami juga ada yang sedekah. La, ana halas. La. Ada. Baik. Syukran. Nah, ini tadi ada yang membagi bingkisan seperti ini. Ini diberikan cuma-cuma, hampir tiap hari ada itu. Subhanallah, mudah-mudahan kita semua satu saat nanti bisa bernasib untuk sedekah di dua masjid mulia, Masjid Nabawi di Madinah dan Masjidil Haram yang ada di kota Makkah. Siapa tahu Allah itu maha kaya. Sungguh yakin Allah itu maha kaya para sahabat.